Bawa besarkan lagi resolusinya, nak. Besar. Oke, dah. Untuk membuktikan bahwa komputer kita sudah connect dengan mikrotik, kita bisa cek dulu di kontrol panel. Ini banyak yang masih bingung nih masalah ini. Winbox-nya tidak terhubung. Ya. Tadi kontrol panel, baru network, pilih change adapter setting. Lihat di sininya, nak. Ya. Lihat di sini, ini bawa wifi-nya bawa matikan dulu. Wifi atau apa? Di sini VirtualBox tuh harus disable. Saat kita konfigurasi alat, VirtualBox harus disable. Kan ada nampak tulisan ini. Oke. Yang ini network-nya, network card-nya yang terhubung dengan Ether 2 mikrotik Bapak, ini dicek dulu IP-nya. Pastikan IP-nya itu di HCP. Kayak gini. Ya. Oke, dah. Kalau sudah, pastikan dia sudah enable. Oke, kalau sudah ini udah oke, baru kita buka Winbox. Ya. Winbox. Ini dia Winbox-nya, mikrotiknya. Nah, ini bawa konekan. Ya. Pak, kalau misalnya dia minta password, gimana Pak? Ini kasih kopikan nih loginnya admin, passwordnya admin kalau dia minta password. Ya. Nih, ada sebagian mikrotik kayak gitu dia minta. Jadi loginnya admin, passwordnya admin. Kalau nggak minta, hanya login saja, passwordnya nggak usah. Oke, connect. Oke, sampai sini kita reset dulu. Sistem reset konfigurasi centang 2 ini reset. Ya. Oke ya. Nah. Oke, dah. Sekarang dah MAC address-nya sudah muncul, IP address-nya sudah kosong karena sudah Bapak reset. Connect kan? Kita kasih nama kan di sini kan? Di sistem. Ini sini LSP umpamanya. Udah itu masuk di interface, Bapak cepat-cepat aja, nak. Di Ether 1 kita kasih ISP umpamanya. Sebentar, kesenggol nih. Plannya kesenggol. Kesenggol ini. Oke, dah. ISP sudah. Ether 2 ini LAN. Ya. Lihat soalnya kan kayak gini, nak. Mana ya kemarin? Sebentar. Kan ini soalnya. Jadi kalian nanti lihat soal, jangan dihafal ya, lihat soal. Ini. Di sini dia Ether 2, IP-nya ini, Ether 3 IP-nya ini. Lihat soalnya nanti keluar. Oke. Karena kita tidak menggunakan access point, maka Ether 3 ini kita ubah ke WLAN. Ether 3 nggak usah dipakai. Paham? Oke. Ini kita enable-kan dulu. Nah. Ini WLAN ya. Sudah. Sekarang kita ngasih IP untuk Ether 1. IP DHCP client.
Pastikan bahwa kabel dari internet masuk di MikroTik Ether 1. Cabut kabelnya ini. Oke. Bapak sudah hubungkan kabelnya ini, internet masuk di Ether 1. Nah, nanti situ ada tandanya R, berarti dia terhubung. Udah itu kita tambahkan ISP Ether 1 IP oke kan? Pastikan sudah on. Baru masuk ke IP DNS. Ya. Dengarkan, Nak. Kalau di sini ingat, Bapak tidak mengubah IP dari MikroTik kita. Kalau di sini ada yang lain, berarti itu ada yang error entah di komputer kalian atau teman kalian. Ingat ya, DNS-nya ini satu ini. Kalau kita tambahkan di sini boleh. Nah. Tidak pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah Bapak buat waktu Bapak konfigurasi yang IP 192.168.40.1. Nggak pun nggak apa-apa, karena udah Bapak buat. Ya, pastikan ini ya. Nah. Apply oke kan? Sudah? Kalau sudah, kita ping dulu. Google.com. Nah, udah bisa. Google.com ini alamat website. DNS-nya 8888 itu. Oke, dah. Berhentinya Ctrl C. Ya. Oke, dah berhenti. Setelah itu, baru kita membuat IP untuk Ether 2 dengan WLAN. Nah, ingat IP address. Tambahkan di sini ya. 192.20.1/24. Ininya ke LAN. Apply oke kan. Tambah lagi untuk WLAN. 192.168.30.1/24. Di sini dia arahkan ke WLAN. Dah. Halo. Berarti logikanya yang nanti dikonfigurasi hanya 3 port ya. 1, 2, dan 3 nggak ada. Nah. Oke. Setelah itu apa? Membuat DHCP untuk Ether 2. IP DHCP server. DHCP setup. Ingat nak, yang untuk DHCP server di sini dia hanya Ether 2, bukan di WLAN. WLAN bukan di sini buatnya. Tapi di host. Oh. Banyak yang salah di sini nih. Ya. Oke. Next. Next lagi, next. Oke. Dah. Sekarang kita membuat DHCP untuk WLAN. Caranya IP hotspot. Hotspot. Ya. Di bagian server hotspot setup. Ini ubah ke WLAN. Next. Ini kasih nama ini. Misalnya SMK 6 .co.id umpamanya. Ya, umpamanya nih. Nah, bisa lah. Kalau nggak ada muncul seperti ini, pastikan MikroTik konfigurasikan gagal. Tapi kalau ada, teruskan lanjut. Ini passwordnya 123.
Ya. Oke, dah. Paham ya? Oke, sudah. Berarti yang untuk DHCP server Ether 2 dan WLAN apakah sudah connect internet ini? Belum. Kita belum ngasih NAT. Caranya IP firewall. Di bagian NAT tambahkan chain-nya SCR NAT, out interface-nya Ether 1, section-nya oke kan? Ya. Nah, sudah ya. Oke. Lanjut. Ngeblok IP dan URL. Ya. Pastikan bahwa kita sudah connect internet. Sudah ya. Caranya kalau kalian mau lihat di CMD boleh. CMD ya. Ping Google. Ya, sudah ya. Nah, ini sudah connect internet. Oke. Kita ngeblok IP. Caranya di bagian IP firewall, filter rule, tambahkan. Nah, ininya forward. Ya, forward. Kita itu memblokir sekarang, memblokir. Oke. Di sini IP-nya, Nak. Ini tergantung IP komputer kita ini. Kalau Bapak misalnya tadi kan IP-nya 20.4. Di sini lihat dulu. CMD. Di sini IP config. Ya. Nah, kan di sini IP-nya 254. Masukkan di sini. Nah. 192.168.20.254. Boleh seperti ini, boleh rentang, boleh langsung network juga boleh. Udah Bapak jelaskan semua ya? Oke. Udah. Kalau sudah, Nak, dengarkan. Nah, kalau kita memblokir, itu bagusnya menggunakan port. Port misalnya kita memblokir HTTPS. Wah, YouTube di sini 443. Ya. Udah itu advance-nya di sini youtube.com. Nah, action-nya drop. Nah, di sini kasih komen di sini boleh. Blokir YouTube. Ya kan? Waktunya kalau mau tambah waktu di sini nah ekstra. Ekstra, pilih di bagian time. Ah. Dengarkan. Di waktu ini, halo. Di sini formatnya 00.2, 00.2, 00 artinya apa? Yang 002 ini jam, 0 kedua ini menit, di sini detik. Ya. Umpamanya Bapak blokir YouTube pada jam 17 sampai jam 18. Berarti di sini buat 17 sampai sini. Ini kalau 1D itu 1 hari maksudnya. Ini Bapak hapus. Dari sini Bapak hapus. Jadi misalnya di sini 18. Nah, begitu. Ya. Ini ya. Ini ekstranya YouTube, ini drop. Oke. Paham ya? Nah. Oke. Kenapa dia merah? Karena belum waktunya. Di sini masih 16.21. Bapak tadi blokir 17.00. Kalau pas waktunya dia blokir. Nah, kalau buka bawa di sini bawa Pinggu YouTube masih bisa. Ya. Oke, nunggu waktu. Kalau pakai waktu. Kalau enggak gimana Pak? Enggak apa-apa buat di sini buat hilangkan.
Ya, tinggal kalian klik aja lagi. Nah, hilang sendiri dia. Ya, kasih 00 aja. Nah, ya 00 ini berarti dia nggak ada pakai waktu. Apply oke kan? Bawa tes lagi, apakah sudah blokir? Belum. Kenapa, Pak? Jadi ada pertanyaan, Pak Fajri ya? Ini yang sangat dipertanyakan ini. Oke, kita hapus dulu ya. Hapus historinya. Clear. Ini clear. Sekarang kita cek di sini YouTube-nya apakah sudah blokir belum? Buat semua ini Pak. Hah? Waktunya, waktunya. Tadi waktu ya? Coba ini di-time ya. Oh, dia tadi pakai 1D ya. 1D. Oke, hapus lagi. Bawa hapus, coba close ininya. Bawa cek di sini. YouTube apakah masih bisa? Nggak bisa. Tapi kalau kita buka browser, dia nggak bisa. Tapi kalau di ping, kenapa dia bisa? Hah? Nah, karena gini pertanyaan. Kalau kayak gini, dengarkan. Karena kita waktu setting di ngeblok ini, nak, kita pakai protokol. Makanya dia waktu di CMD mau. Tapi kalau kalian misalnya Pak, kalau misalnya di CMD di website nggak mau dua-duanya, bagaimana caranya? Ini dihilangkan aja. Ah, hilangkan. Hilangkan ya, hilangkan ya. Apply, oke kan. Sekarang tes, bisa nggak? Nah, masih bisa. Kenapa mau? Dia mau juga. Hah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita sudah hilangkan ini juga nggak mau. Hah? Kenapa nggak bisa? Karena yang kita blokir itu hanya berupa website, bukan internet. Kalau kita blokir internet, bagaimana? Ini dihilangkan kontennya, blokir semua. Ya, mau hilangkan ya. Ini copy ya, ini copy, coba copy. Ini coba hilangkan. Yang di ininya hilangkan. Kasih komen, blokir IP. Nah, oke. Ada dua ya. Ada YouTube sama IP. Ini nggak bakalan bisa ini. Nah, bisa karena yang kita blokir web bukan internet. Jadi kalau mau blokir semuanya dari web dengan Nah, paham ya? Dah, Mbak. Halo, dah. Mau ulangi. Yang untuk blokir YouTube kayak gini. Ini IP-nya ini, portnya, advance-nya YouTube. Kalau mau tambah ekstra boleh, tidak nggak apa-apa, tergantung soal. Action-nya drop. Untuk yang blokir ini, IP ini, buka lagi, general. Dia nggak usah pakai protokol, nah, karena internet jadi ditanyakan. Hanya ini, advance-nya kosongin.
Ekstranya baru kita kasih waktu. Waktu umpamanya dari jam 16.00 sampai jam 17. 18 ya, 18 ya. Oke. Apply oke kan. Ya, drop. Oke, dah ya. Bisa nggak internet ini kira-kira? Internet terblokir semua. Kenapa dia terblokir? Karena kita tadi setting waktunya di jam ini. Kalau di luar jam ini bisa. Bisa. Ya, itu bedanya kalau jam ya. Umpamanya, halo. Buat umpamanya di sini jam 17 ya. Berarti di luar jam sekarang ya. Nah, ini bisa kita internetan. Ya. Nah, bisa. Di Google, meskipun kita blokir masih juga bisa. Kenapa? Karena bukan jamnya. Nah, itu ya. Google ya. Nah, bisa. Kenapa bisa kita buat? Karena di luar jam. Ya. Nah, blokir paham ya? Oke. Kalau sudah kita disable lagi. Nah, nanti pas ditanyakan baru kita buka. Paham? Dah. Halo. Sudah sampai sini udah paham semua? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke bagian radius login. Oke. Pertama, kita setting di menu radius. Di sini masih 2 titik. Nah, dengarkan. Ini sebenarnya boleh juga dikasih IP yang Ether 2, gateway-nya juga boleh bisa. Ya, tapi kita pakai ini aja ya. Nah, passwordnya ini juga boleh diganti terserah. Yang penting kita ini ingat passwordnya. Oke. Nah, untuk lihat passwordnya di sini, di setting, hide-nya dihilangkan. Nah, apply, oke kan. Nah, di bagian incoming, ini jangan lupa ditentang. Ini di copy. Oke. Ya. Udah ya. Sekarang kita cek di bagian file apakah sudah tersedia user profile. User manager. Sudah ya. Bapak tanyakan, untuk upload sudah pandai semua? Sudah? Kalau belum, kalian buka ini caranya, buka mikrotik.com. Mikrotik.com. Ya. Baru pilih software. Pilih yang ini. Nah, ini dia. Ingat ini ya, ingat ini. Yang extra package download. Dah. Sudah itu kita buka di download. Tadi kita simpan di download. Nah, ini di ekstrak, klik kanan, ekstrak all, ya, ekstrak. Ini dia, filenya ini ya, ini. Ini kalau sudah ada kayak gini, nak, caranya kita hapus dulu. Ini tekan di bagian apa namanya itu foldernya, klik remove. Dah. Oke, itu aja ya. Nah, itu aja dihapus. Nah, sekarang kita upload yang user manajernya yang sudah kita download tadi. Caranya di menu upload. Nah, cari yang file tadi di bagian download tadi. Nah, ini dia. Ini pilih yang user manager. Ya. Open. Oke. Setelah ini
Baru reboot. Caranya, kenapa di reboot? Supaya antara user manager dengan OS Mikrotik nyambung. Ya, sistem reboot, bukan reset ya, reboot. Nah ini, yes. Oke. Dah. Handphonenya disimpan. Halo. Dengar kan? Jangan nangis nanti kalau nggak kompeten. Ya, ini masuk lagi. Oke. Setelah ini kita lihat tadi yang sudah kita upload tadi di bagian sistem package. Lihat, oh udah masuk nih. Oke. Halo. Bisa diam suaranya? Oke. Karena kita tadi lihat ada user manager sebelumnya, maka kita wajib menghapus database user yang sudah ada. Caranya, klik new terminal, di sini kasih slash tool, ya, tab US, tab database, DA, tab PN print. Berarti ada ya. Kita hapus slash tool user manager clear. Klik Y. Oke, sudah. Setelah ini kita baru reboot. Reboot kedua. Oke, dah. Halo, suaranya. Connect. Oke, sudah. Ini udah close. Sekarang kita buka browser. Di tab masukin IP header 2/user manager. Ya, username ya. Nah, ini dia. Passwordnya admin. Oke, dah. Pertama kita buat routernya dulu. Router di add new. Di sini buat apa misalnya LSP terserah. Yang penting ininya harus sama yang kita buat tadi. Oke, passwordnya ininya +7. Radiusnya ini baru N. Gampang kan? Gampang. Dah. Oke. Dah. Halo, tolong diam. Sekarang kita sudah menghubungkan antara OS Mikrotik dengan user manager. Tapi kita belum menghubungkan antara keduanya ini ke hotspot. Kita buka Mikrotik dulu. Di bagian IP, hotspot. Ya.
Di bagian server profile, yang ini kita klik. Klik, double klik. Loginnya itu cookiesnya kita hilangkan supaya nanti bisa logout. Bagian radiusnya kita centang. Ya. Klik apply, oke. Nah. Dah ya. Sekarang kembali ke username. Sekarang user manager, mikrotik, sama hotspot sudah terhubung. Oke, kembali ke username. Kita buat bagian profile dulu. Limitation dulu kita buat. Klik add new. Nah, misalnya nih paket 5 GB 17 hari. Nah, berarti, halo, di sininya hanya dikasih 5G. 5G, ini ya kasih 7G. Nah, kenapa? Rate limitnya nggak usah. Karena ini kan unlimited. Kota. Boleh pakai, boleh nggak, tergantung soal. Ya, tergantung soalnya. Nah, buat satu lagi umpamanya contoh. Paket tim baru di sini dikasih 10 M. Ya. Di sini juga 10 M. Ininya 30 hari. Itu rata-rata nggak perlu. Ya. Rata-ratanya maksudnya gini. Maksudnya paling rendah itu berapa? Paling rendah. Tergantung soalnya. Rate limit itu maksudnya rata-ratanya itu berapa? Tergantung soal. Kalau misalnya soalnya yang buat rata-rata, kasihkan di sini. Rate limit berarti rata-rata kecepatan itu berapa? Kalau misalnya umpamanya 10 Mbps, ini kasih 10. Nah, di sini juga 10 udah. Lah. Kayak gini umpamanya. Ya. Atau 5 boleh. Kan sudah ini maksimal di sini. Batas maksimal 10. Sesuai dengan ini kan? Upload juga 10. Sekarang ditanyakan rata-ratanya berapa? Umpamanya rata-ratanya 5. Buat 5 di sini. Setelah itu baru buat profile. Di profile ini kita tambahkan, misalnya ini paket 5 GB. Create. Ini juga sama. BP. Di sini validasinya misalnya tadi 7 hari ya, 7D. Ini harganya umpamanya tadi 10.000 umpamanya. Ya. Share usernya 1, baru save. Ya. Setelah itu baru kita klik new limitation. Checklist yang paket yang kita buat. Baru add. Nah, buat lagi yang kedua. Caranya tambahkan di sini. Tambahkan. Paket apa tadi? 10 MB. Great. Sama juga. Nah, ini tadi dapat 30 hari ya. 30D. Umpamanya harganya misalnya 50.000. Ya. Share usernya 1. Save. Baru kita add new limitation-nya. Ya. Ini dia. Dah aman kan?
Sekarang kita tinggal buat user. Klik user, add. Kalau vouchernya, dengarkan. Kalau vouchernya itu banyak ngaca, maka pilih batch. Nah, umpamanya di sini kita buat 10. Nah, di sini umpamanya 3, di sini buat 3 umpamanya. Ya. Pilih paketnya yang 10 Mbps, klik add. Oke. Yang kedua, umpamanya buat 5. Di sini pilih yang tadi apa? Misalnya LSP boleh juga, LSP umpamanya ya. Passwordnya di sini 4. Ya, udah. Pilih paketnya yang ini. Klik add. Sudah buat. Nah, kalau sudah mau dicetak, centang dulu baru kita generate ke voucher. Hasilnya akan ke kayak gini. Ini kan jelek. Supaya bagus, maka kita masuk di bagian menu setting. Di setting bagian template. Kita cari dulu template kira-kira di sini. Ya. Terus. Template. Voucher. Username. Pandai Google yang artikan nanti. Nah, umpama yang ini ya. Oke. Nah, ini contohnya. Kayak gini. Ini tinggal kita cari aja. Mana nih? Ini aja. Ini di copy aja nih. Di bagian header tuh ya. Copy. Oke, sampai sini. Klik kanan, copy. Di bagian di sini, salah, di sini. Ini ya. Ini kita tambah dulu, tambah. Buat di sini misalnya voucher ya. Voucher 1 mamanya. Di sini yang headernya ini kita hapus atau kita pastekan langsung. Kayak gini. Terus lanjut di bagian row. Row ini kopikan juga. Klik kanan, copy. Salah. Pastekan di sini. Lanjutnya di bagian footer, copy juga. Footer. Di bagian ini, break, copy juga. Ya, udah itu save. Udah. Terus kita kembali ke user manager, generate voucher 1. Ini. Generate. Oke ya. Sudah. Berarti soal yang ini sudah ya. Yang ini. Sekarang kita masuk yang web proxy. Web proxy. Oke, dah. Di bagian IP, pilih yang web proxy. Ini dicentang. Ini anomalis ini boleh centang, boleh tidak. Kalau dia centang berarti dia akunnya tidak diketahui. Ya. Akun samaran maksudnya. Ya. Oke. Yang penting ini ini dulu ya, sama ini penting. 3 ini. Kalau ini nggak perlu nggak apa-apa. Ini dikasih nama kalian juga boleh, misalnya LSP at proxy. Kayak gini. Ya. Yang mana? Ini? Iya, ini kan
Boleh dicentang, boleh tidak. Yang penting ini. Penting. Ini sama ini 3 ini. Nah, ini kan potnya. Untuk ini nak, ini hubungannya. Nah, tapi kalau bagusnya centang semuanya aja. 1, 2, 3, 4 ya. Dah, Apply, oke kan. Berarti soal ini sudah. Sekarang bandwidth, simple Q. Nah, buka Winbox di Q. Nah, ini kita tambahkan. Misalnya di sini kecepatan 10 MB ya. Di sini jangan lupa targetnya harus ke LAN. Di sini kasihlah. Nah. Nah. Apply. Kita tes sekarang apakah berhasil tidak. Kita kan sekarang komputer Bapak ini terhubung dengan Ether 2 ini mikrotik. Kita tes. Ya. Buka speed test. Itu ya. Kan di sini maksimal 10 ditanyakan. Kalau di sini Pak, kalau di sini disable gimana Pak? Kita nggak atur, maka dia loss. Mau mematikan ya, mematikan nih. Di sini kecepatannya lebih dari 10. Nah, kita speed test lagi ya. Kalau nggak kita atur loss. Tolong di absen siapa yang hadir kelas. Ini segini nak. Kalau nggak kita atur segini kecepatannya. Ini loss ini. Paham ya? Oke. Lanjut. Sekarang yang kedua nih. Halo, terakhir. Membuat SSID. Di mikrotik kita pilih bagian wireless. Wireless. Di bagian wireless interface ini double klik. Ya. Ininya masuk di bagian wireless. Halo. Kalian ngomong semua, suara Bapak kalah. Modenya itu AP Bridge, ya. Bandnya itu yang BGE, ya. Sudah. Kalau kita pilih yang ini, maka radius kita luas. Ya, 20. Apalagi yang 10. Kalau 10 ini biasanya untuk jangkauan yang jauh. Biasanya point to point. Memang jangkau kecil, cuman jangkauannya jauh. 20 lumayan. Yang paling dekat jangkauannya yang ini dia. Ini. Ya. Kita pilih mana, terserah, yang ini boleh atau yang ini boleh. Jangan nggak boleh 10 ya. Pilih ini boleh atau pilih yang ini. 20 jauh jangkauan ini. Oke, dah. Frekuensinya ini aja boleh atau buat otomatis juga boleh. Auto. SSID. Halo. Kalau kalian bising terus, Bapak pulangnya jam 7 malam.
SSID ini nanti akan muncul di wireless HP. Maka di sini tergantung soalnya apa di sini mintanya. Umpamanya di sini nama siswa. Umpamanya di sini umpamanya Ayatullah. Ya. Oke. Sudah tinggal FB oke kan? Oke, dah. Udah ya. Nah, sekarang kita akan uji apakah apa namanya itu hotspot yang kita konfigurasi ini berhasil tidak. Caranya Bapak cabut atau matikan dulu yang di bagian kabelnya. Bapak matikan di sini. Sama wifi ya, Pak? Bapak matikan dulu disable. Ya. Ya. Ini Bapak enablekan wifi-nya. Langsung Bapak. Ya. Kalau lewat HP boleh juga, tapi jangan semua satu dua orang aja. Nah, di sini pilih. Ini umpamanya Bapak pakai laptop ya. Di HP sudah muncul tuh. Kalau kalian lihat boleh. Mana Ayatullah tadi? Ah, ini dia. Ah. Oke, dia langsung otomatis buka portal. Ah. Nah, ini yang kita buat tadi ya. smk6.co.id. Ya. Nah, ini kalau kita masuk ke tadi admin 123 udah pasti bisa. Tapi itu hanya untuk admin. Voucher kita untuk membuktikan harus kita tes vouchernya. Ya, tes ya vouchernya ya tadi ya. Ini vouchernya ya. Apa? Bukan kopi aja. Bawa kopi aja nggak nampak kalau ini. Kopi. Pastikan di sini. Setelah itu di sini juga sama bawa kopi kan. Connect. Pak, benar ya Pak, yang kita mau seperti itu ya, bukan kita akan kita buka voucher. Oh, kita ulang ya. Ulang. Halo. Pause dulu. Bentar. Oke. Bawa cek. Aduh. Manajer langsung. Aduh.
vouchernya. Bentar. Ah, dengan dulu ya. Tapi belum download vouchernya. Sebentar. Oke. Apa yang salah tadi kira-kira? Ada yang tahu? Hah? Spasi. Oke. Voucher. Kita download ya. Nah, udah. Oke. Oke, dah. Sekarang matikan kabelnya dulu. Aktifkan nih. Oke, sudah ya. Dari mana suaranya? Ini ya? Ini tadi ya? Ah, nih. Maksudnya apa tadi? Bisa. Nanti di sini kita klik Google nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Oke. Oke, sudah. Absen. Udah selesai ya, jadi Bapak absen dulu. TKJ 1 ada semua ya, TKJ 2 Muhammad Agung. Aja. Ada pertanyaan kira-kira? Oke. Pegang di mana hari ini? Pegang mana hari ini? Pegang di mana?